Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kita lanjut materinya ya. Hari ini masih dengan bab transformasi geometri, subbab rotasi ya. Jadi kalau sebelumnya bab refleksi, translasi, dilatasi, maka ini yang terakhir adalah tentang rotasi atau perputaran ya. Kita akan mencoba kembali memakai aplikasi GeoGebra untuk merotasikan sebuah benda ya. Boleh sebuah titik, boleh sebuah garis, atau sebuah benda, sebuah objek, sebuah bangun datar atau bangun ruang ya. Yang akan kita coba simulasikan sekarang adalah untuk bangun datar ya. Jadi kita coba buat poligon segitiga ya, kita tempatkan, boleh sembarang, kalian mau bikin segitiga sembarangnya boleh di koordinat berapa saja ya. Misalkan untuk sekarang kita akan mencoba di titik 2,1, kemudian di 4,2 gitu ya, kemudian di 2,4 ya. Baik. Nah, kita akan coba rotasikan segitiga ABC ini begitu, dengan tentunya ada syaratnya ya. Jadi bahwa rotasi itu ditentukan oleh yang pertama adalah pusat dari rotasinya. Nah, kita akan tentukan dulu di sini pusatnya. Yang pertama adalah di pusatnya di 0,0 ya. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah ada di pusatnya di A, B. Untuk sekarang di 0,0. Yang kedua adalah syarat dari rotasi itu adalah besar sudut rotasinya. Nah, besar sudut rotasinya berapa ya? Misalkan di sini secara manual kita bisa lakukan ya. Kita klik icon rotate round point gitu. Kita klik segitiganya, kita klik dari pusat rotasinya. Nah, ini mau berapa? Mau 45, mau 90 boleh ya. Misalkan 90 dengan, nah ini syarat yang ketiga adalah arah dari rotasinya. Apakah dia berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam? Nah, kalau berlawanan ini tandanya positif ya. Jadi bergeraknya ke kiri nanti. Nah, kalau dia searah begitu, nanti dia bergeraknya ke kanan dan biasanya tanda sudutnya negatif ya. Kalau ini misalkan berlawanan dengan arah jarum jam 90 derajat, kita klik OK, kita lihat bayangan dari segitiga ABC-nya ada di mana. Nah, di sini ya. Jadi anak-anakku bisa dilihat bahwa bayangan dari titik A 2,1 setelah dirotasikan dengan pusat 0,0 ya, besar sudutnya 90 derajat begitu ya, dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka menghasilkan A aksennya atau X aksen, Y aksennya di titik negatif 1,2 ya. Begitu juga dengan B, dari 4,2 menjadi negatif 2,4, titik C 2,4 menjadi negatif 4,2. Tentunya ini ada operasi perhitungannya ya. Nanti kita akan mengenal dengan operasi matriksnya gitu. Jadi ada operasi matriks yang berlaku pada rotasi ini ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah, nah ini secara manual satu-satunya, tapi kita bisa langsung begitu membuat agar rotasinya bisa kita rubah begitu ya, dengan cepat. Kita gunakan slider. Nah, ini kita pilih yang sudut, yang angle minimal 0 derajat, maksimum 360 derajat dengan incrementnya 1 derajat. Oke, klik OK ya. Oke. Nanti kita inputkan di sini. Nah, ini udah dilihat, ini slidernya alpanya 45 derajat ya. Kita inputkan di sini rotate. Nah, ini poligonnya apa? Ini poligonnya poligon T1. Jadi kita inputkan T1, alpha gitu ya. Kita cari nota simbol alpanya di sini.
pusatnya di D tadi ya, titik D 0,0, kita tekan enter. Nah ya, ini rotasinya 45 derajat ya. Nanti ya kita geser dulu sedikit agar terlihat lebih jelas. Baik, kita lihat, kita gerakan slidernya yang di sini ya. Ini 45 derajat. Bagaimana sekarang posisinya kalau di 90 derajat atau 80 derajat misalkan ya. Ini udah akan bergerak secara otomatis. Begitupun juga misalkan dengan yang tadi 90 derajat ya. Ini 96. Kita paskan 90 derajat agar kita bisa bandingkan dengan yang tadi ya. Nah, ini. Ya, ini 90 derajat. Begitu kita gerakan, boleh ini akan bergerak dengan sendirinya bayangan dari poligon ABC atau hasil rotasinya ya. Nah, kalau misalkan dia mau bergerak sendiri, boleh kita klik kanan di titiknya gitu. Nanti akan muncul animasi, kita klik animasinya, maka dia akan bergerak dengan sendirinya ya. Begitu. Nah, ini secara otomatis nanti koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksennya di sini akan terlihat berubah. Begitu. Kalau mau stop boleh kita klik lagi kanan begitu. Kita stop animasinya. Begitu. Nah, kalau misalkan kita mau lihat trace-nya ya, jalurnya dari hasil rotasinya, boleh kita klik di sini. Oke, show trace, kita klik di sini animasi. Nah, ya, nanti kita akan lihat. Belum terlihat ternyata. Boleh kita klik lagi trace-nya, coba kita aktifkan. Belum terlihat. Coba kita Oke, dari sini ya. Nah, salah klik tadi rupanya ya. Jadi kita kliknya di yang poligon A aksen, B aksen, C aksennya ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bagaimana segitiga yang ABC tadi begitu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu kita lihat. Sampai dia posisinya kembali ke A, B, dan C ya. Begitu seterusnya, kita langsung bisa menentukan koordinat kalau di sini secara otomatis bakal terlihat. Tetapi kalau misalkan nanti kita secara manual begitu, bagaimana, apakah ada operasi yang berlaku pada koordinat A, B, dan C-nya gitu ya. Kita lihat di materi yang sudah kalian baca sebelumnya ya. Di sini kita lihat bahwa boleh dari awal dulu, boleh di sini ya. Nah, ini rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa atau theta terhadap suatu titik pusat rotasi ya. Nah, ini khusus untuk sudut-sudut yang istimewa, 90 derajat, negatif 90 derajat, 180, 270 derajat, dan negatif 270 derajat, maka matriksnya ya, karena ini sudut-sudut istimewa yang tadi, maka ini matriks yang berlakunya adalah ini
ya bisa kalian lihat. Nah ini bisa langsung ditentukan bayangannya. Jadi kalau tadi X, Y, maka kalau dia dirotasikan sejauh 90 derajat, maka nanti bayangannya negatif Y, X ya. Begitu juga kalau misalkan searah dengan putaran jarum jam, begitu besar sudutnya 90 derajat, maka bayangannya nanti ada di koordinat Y, negatif X. Nah, bagaimana kalau di luar dari sudut yang disebutkan ini? Nah, maka ya untuk besar sudut rotasi lain yang pusatnya di 0,0 dapat dinyatakan dalam sebuah matriks sebagai berikut ya. Jadi X aksen dan Y aksennya ditentukan oleh operasi matriks cos X negatif sin cos alpha, cos alpha negatif sin alpha cos alpha dikalikan dengan koordinat titik awalnya X, Y gitu ya. Nah ini kalau ini untuk pusatnya di M, N ya, boleh nanti dipelajari lagi. Nah ini contoh soalnya, titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka dapat kita tentukan bayangan dari titik A nya adalah ya, jadi X aksen dan Y aksennya adalah hasil ini yang tadi 0 negatif 1 1 0 ini bisa diperoleh dari yang tadi, dari tabel yang ini 0 negatif 1 1 0 ataupun hasil dari cos 90 begitu ya. Kan ini karena alfanya 90, maka kita bisa substitusikan alfanya menjadi 90. Cos 90 itu 0, negatif sin 90 itu negatif 1, sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. Kalikan dengan XY-nya begitu, maka didapatkan X aksen Y aksennya itu negatif 1, 2. Ini dari mana? Tentunya kalian masih ingat ya perkalian matriks begitu. 0 kalikan dengan 2, 0 tambah negatif 1 kali 1, 0 tambahkan negatif 1, jadi negatif 1 untuk X-nya. Dan 1 kali 2, 2 tambah 0 kali 1, 0. Jadi 2 tambah 0 menjadi 2. Jadi bayangan titik A 2,1 oleh rotasi terhadap titik 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan putaran jarum jam adalah negatif 1,2 begitu ya. Jadi untuk titik-titik yang lain kalian ingat lagi pelajaran kelas 10 tentunya berkaitan dengan trigonometri dari sudut-sudut istimewa ya, yang sudah diajarkan sama Bu Ise dulu. Dari kuadran 1 sampai kuadran 4, kalau sin alfa itu berapa nilainya begitu ya, dari cos alfa juga berapa, ini diingat-ingat lagi, sengaja udah dicantumin di sini untuk memudahkan operasi matriks terhadap rotasi ya di dalam materi rotasi ini. Baik anak-anakku, dicukupkan sekian, insya Allah kalau ada kesempatan akan dibahas lagi untuk rotasi yang berpusat di A, B. Untuk sekarang dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di grup diskusi ya, atau via online meet setelah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.